Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Fandaroro Amiyati. Kali ini Ibu akan bahas mengenai materi matriks, khususnya di SMK kelas 11 semester 1. Nah, dalam video ini ada 3 bahasan, yaitu yang pertama adalah definisi matriks, yang kedua adalah notasi matriks, dan yang ketiga adalah istilah-istilah yang ada di dalam matriks. Oke, selanjutnya kita tahap awal, yaitu mengenai definisi matriks. Apa sih matriks itu? Nah, matriks adalah jajaran bilangan-bilangan berbentuk persegi panjang atau persegi yang tersusun dalam baris dan kolom yang terletak di dalam kurung. Nah, ini definisinya. Nah, bentuknya seperti apa sih? Nah, kita lihat di sini, Ibu punya sebuah tabel, yaitu data kandungan makanan. Contohnya, maksudnya KLM. KLM merupakan jenis-jenis makanan. Nah, si jenis-jenis makanan ini mengandung ada kalsiumnya, zat besinya, vitamin, kolesterol, dan kalori. Angka-angkanya bisa dilihat ya apa saja. Nah, dalam tabel ini kalau kita ubah dalam bentuk matriks, bentuknya akan seperti ini. Oke, ada angka-angka yang berurut, yaitu di sini ada 30, 10, 30 kalau secara horizontal. Kalau secara vertikal itu ada 30, 10, 10, 8, 60. Nah, ini adalah bentuk matriks. Nah, si matriks ini tanpa nama ya, belum ada namanya. Terus kalau matriks yang ada namanya kayak apa? Nah, kita lihat di sini. Ada yang namanya notasi matriks. Nah, di sini kalian bisa lihat ada A, bawahnya M kali N. Ini maksudnya adalah nama matriksnya A dengan baris M dan kolomnya N. Nah, kita lihat elemen-elemennya di sini ada A11, A12, titik-titik, dan sebagainya. Mungkin kalian lihatnya gitu ya, tapi sebenarnya dalam bacanya bukan A11 atau A12, tapi A11, A12, atau mungkin A21, A22, dan seterusnya. Nah, di sini kenapa ada A, M, N? Berarti si A-nya itu bisa sebanyak sampaikan ratusan, N-nya bisa sampaikan puluhan, itu tergantung soal. Nah, maksudnya A11 itu seperti apa? Seperti ini. A11 itu merupakan baris ke-1, kolom ke-1, ya. Terus A12 baris ke-1, kolom ke-2, dan seterusnya. Nah, mudah kan memahaminya? Sekarang kita coba ke contoh soal. Misalkan diketahui matriks A. Nah, di sini elemen-elemennya kayak yang contoh data makanan ya, disamakan, yaitu kalau secara horizontal yaitu 30, 10, 30. Tapi kalau vertikal yaitu 30, 10, 10, 8, 60. Nah, di sini ada soalnya. Soalnya itu banyaknya baris dan kolom pada matriks A berturut-turut adalah, nah ini pembahasannya. Berarti kan kita harus tahu mana yang baris dan mana yang kolom. Contoh yang baris itu susunan bilangan-bilangan yang mendatar atau secara horizontal. Nah, ini ada contohnya. Ada baris 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata matriks A ini memiliki baris 5. Ya, bisa dilihat nih di layar. Sekarang kalau kolom itu apa sih? Kolom itu susunan bilangan-bilangan yang dituliskan tegak atau secara vertikal. Nah, bisa dilihat ya. Kalau kolom 1 itu berarti 30, 10, 10, 8, 60. Kalau kolom 2, 10, 10, 30, 4, 40. Dan begitu juga kolom yang ketiga. Oke, itu mengenai notasi matriks. Nah, selanjutnya yang Ibu bahas, yang terakhir itu
istilah-istilah dalam matriks. Yang pertama itu kita punya ordo matriks. Apa sih ordo matriks itu? Nah, ordo itu disebut juga dengan ukuran dari suatu matriks yang ditentukan oleh banyaknya baris ataupun kolom. Nah, ini adalah bentuk umumnya ya, bentuk umum matriks. Contohnya, nah misalkan di sini ada matriks A. Nah, kita ini ada berapa baris atau ada berapa kolom ya? Tadi kan kita sudah kerjakan. Ternyata untuk matriks A, si barisnya itu ada 5. Nah, berarti kita tulis di sini M-nya diganti sama 5. Karena M di sini merupakan baris ya. Sekarang bagaimana dengan kolomnya? Berarti kolomnya itu yang secara vertikal. Kalian bisa lihat di sini ada 3 kolom, berarti si N-nya diganti sama 3 atau penulisannya bisa dilihat seperti ini ya. Nah, berarti matriks A itu kalau ada A 5 kali 3 berarti dibacanya matriks A memiliki baris 5 dan memiliki 3 kolom. Oke, bagaimana yang contoh matriks B? Nah, ini sedikit beda. Lihat, kalau secara vertikal itu ada berapa baris gitu. Ternyata ketika kita lihat itu hanya ada 1, yaitu 6. Nih, vertikal ya, berarti 6 min 1, 2. Oke, berarti cuma 1. Sedangkan kolomnya, karena kita ngelihatnya ke bawah, nah berarti ada 3. Nih, 1. 3 dari 6 min 1, 2. Jadi ngelihatnya kalau vertikal ke sini. Tapi kalau kalau horizontal lurus ke sini. Tapi kalau vertikal, nah dia tegak ya. Itu mengenai ordo matriks. Jadi macam-macam matriks ini bisa kalian buat sesuka kalian. Bisa 3 kali 1 atau 2 kali 1. Yang penting paham mana baris dan mana kolom. Selanjutnya, selain ordo matriks, di istilah matriks itu ada yang namanya transpos. Nah, transpos itu biasanya pangkat T. Transpos itu apa sih? Transpos itu kebalikan. Jadi contohnya gini, ketika baris akan jadi kolom, yang kolom akan jadi baris. Contohnya nih matriks yang H. Barisnya itu dia 0 dengan 1. Ya, barisnya itu 1 dengan 0. Baris pertama, sedangkan baris keduanya 7 dengan min 5. Ketika ditransposkan, nah di sini ada H pangkat T, berarti si H-nya sudah ditransposkan. Yang tadinya 1, 0 itu vertikal, dia ditulisnya sekarang jadi, yang tadinya 1, 0 itu horizontal. Nah, di sini penulisan saat H transposnya akan jadi vertikal. Bisa dilihat ya, 1, 0-nya tadi horizontal. Sekarang ketika dijawab ditransposkan 1, 0-nya jadi vertikal. Oke, bisa dipahami ya. Di sini yang ketiga itu mengenai kesamaan 2 matriks. Nah, ada syaratnya 2 matriks. Kan kalau di matematika kesamaan itu dilambangkan sama dengan ya. Jadi syarat yang pertama, ordo matriks A harus sama dengan ordo matriks B. Nah, yang kedua, semua elemen yang seletak harus bersesuaian pada matriks A dan matriks B mempunyai nilai yang sama. Contoh soalnya seperti ini nih. Ada matriks, ada lambang sama dengannya. Berarti ini adalah kesamaan matriks. Lihat, 4 sama dengan 4 sama dengan 4. Ini merupakan kesamaan matriks. Oke, di sini katanya di soal maka nilai P dan Q adalah, nah, pertama kita lihat dulu yang memiliki variabel, karena yang dicari kita variabel yaitu nilai P dengan Q. Nah, di sini ada 5P tambah Q, letaknya itu akan sama dengan 7.
Nah, kita tulis di sini ya. Sekarang yang Ki tambah 3 letaknya itu sama dengan si 5. Nah, bisa dituliskan seperti ini. Oke, selanjutnya gimana sih caranya? Nah, caranya kita menggunakan substitusi. Sudah dipelajari ya di kelas 10. Jadi, catatannya jangan sampai hilang. Oke, selanjutnya penyelesaiannya. Oke, di sini kita lihat dulu kenapa sih ngerjainnya Ki tambah 3 sama dengan 5 dulu. Karena biar mudah, carilah yang memiliki variabel sendiri. Nah, di sini sendiri ya, kayak Ki tambah 3 sama dengan 5 kan sendiri. Sedangkan yang 5 tambah Ki itu ada 2 variabelnya. Jadi, kerjakan dulu yang memiliki 1 variabel. Nah, di sini kita lihat kenapa si Ki-nya sama dengan jadi 5 min 3. Karena si Ki-nya buat sendiri. Karena kita mau carinya si Ki. Maka si 3 ini pindah ruas. Yang tadinya positif jadi negatif. Jadi kita dapat hasil bahwa 5 dikurangi 3 itu 2. Oke, kemudian kan kita dapat nih nilai Ki. Selanjutnya kita mau mencari nilai P. Nah, karena Ki sudah diketahui, berarti kita bisa substitusikan nilai Ki ke 5P ditambah Ki sama dengan 7. Substitusi, apa sih substitusi? Substitusi itu berarti kalian mengganti nilai yang sudah diketahui. Kan di sini Ki sama dengan 2 ya. Jadi 5P ditambah Ki-nya ganti 2 sama dengan 7. Buat yang memiliki variabel itu sendiri. Nah, di sini 2-nya kenapa jadi min? Pindah ya, karena pindah ruas. Yang tadinya positif jadi negatif. Gimana Bu kalau misalkan di depannya nggak positif tapi negatif? Berarti kebalikannya ya. Oke, selanjutnya kita kerjakan 5P sama dengan 5. 5 itu dari 7 dikurangi 2. Maka nilai P harus dibuat sendiri. 5P itu seperti 5 kali P. Berarti kebalikannya itu adalah bagi, yaitu 5 bagi 5. P-nya itu 1. Jadi kita bisa simpulkan bahwa si P-nya 2 dan P-nya 1, Q-nya 2. Oke, gitu ya caranya. Mudah, silahkan baca-baca lagi. Silahkan pahami videonya. Kalian bisa lihat materi tidak hanya di video Ibu saja, bisa saja di buku lain atau video lain. Yang penting kalian paham, oke? Nah, selanjutnya di sini ada tugas. Oke, Ibu kasih judul tugas 2 ya, karena tugas satunya sudah di-share. Oke, di sini ada 3 soal, silahkan kerjakan di buku matematika kalian. Kemudian kumpulkan di Google Classroom. Oke, semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.